Ya, saya minta kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kesiapan kelasnya sembari memimpin doa. Silakan. Perhatian, siap. Semuanya sudah siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, anak-anakku baru saja mengakui akan dirinya bahwa anakku butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk lemah yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongannya lah maka kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya ingin mempertanyakan kepada kalian tentang kabar kalian pada hari ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Mana luar biasanya? Ini luar biasa. Masya Allah, kalian bersemangat sekali. Kalian sangat bersemangat belajar matematika pada hari ini. Dan saya apresiasi akan itu. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanda bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu kita mengakui bahwa diri kita ini sangat butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan kepada kita. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Nabila Putri dan Arham Junior, Pak. Apa yang menyebabkan sehingga Nabila Putri dan Arham Junior tidak hadir pada hari ini? Sakit, Pak. Sakit. Oke, mari kita doakan teman-teman kita agar diberikan kesehatan sehingga bisa ikut bergabung dengan kita belajar seperti biasa. Ya, oke, alhamdulillah kita masih bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan untuk senantiasa masih ikut beraktivitas pada hari ini. Sekarang perhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 poin. Ada 5 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat diharapkan menjelaskan pengertian matriks, menjelaskan konsep operasi matriks. Sekarang perhatikan baik-baik, apa yang dimaksud dengan operasi matriks? Kemudian poin yang ketiga, kita harus mengidentifikasi fakta pada matriks dan kesamaan matriks dengan masalah kontekstual. Masalah kontekstual ini sering kita dapati ketika kita pelajari tentang matriks. Kemudian poin keempat tujuan pembelajaran kita adalah menggunakan prosedur untuk melakukan operasi matriks. Menggunakan prosedur atau langkah-langkah untuk melakukan operasi matriks. Kemudian poin yang kelima adalah menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Matriksnya dan operasinya. Perhatikan baik-baik. Saya tampilkan slide di atas. Kira-kira ada yang bisa berkomentar apa yang kita lihat di depan? Apa lagi? Apa lagi? Bentuk persegi. Bentuk persegi. Apa lagi? Baik. Jadi ada kumpulan meja dan kursi yang Baris. barisnya kemana? Ada ke atas, ada ke samping.
juga berbentuk matriks. Kita sudah tahu tadi terkait daripada gambar. Sekarang kita definisikan matriks. Ada yang bisa berkomentar apa yang dimaksud dengan matriks? Oke, silakan. Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun menurut baris dan kolom dan ditempatkan di dalam huruf biasa atau huruf siku. Alhamdulillah. Beri aplaus dulu. Ini adalah notasi matriks. Kemudian ini bentuk umum matriks. Inilah yang dimaksud dengan baris. Ini yang dimaksud dengan jadi matriks itu terdiri dari baris dan Oke. Sekarang kita berbicara tentang ordo matriks. Yang mana yang dimaksud dengan ordo? Ordo matriks itu adalah banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Berarti ini ordonya berapa? 2. Oke. Banyaknya ordonya 2 kali 2. Sekarang kita berbicara tentang kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks itu dikatakan sama jika matriks A ordonya M dikali N ditulis dengan A dengan indeks, ini indeks M kali N. Dan matriks B berordo PQ ditulis dengan indeks B PQ. B PQ, PQ itu bertanda bahwa posisinya berada pada baris P kolom ke Q. Oke, lanjut. Sekarang kita berbicara tentang transpose matriks. Transpose matriks adalah suatu matriks berordo M kali N, maka transpose dari matriks A dinotasikan adalah transpose A adalah matriks berordo N kali N. Jadi transpose itu yang baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Jadi kita sudah tahu tentang materi di atas. Sekarang kita membagi kelompok dan saya akan perlihatkan kelompok kita masing-masing. Nah, kita sudah lihat tadi di atas. Oke. Sekarang perhatikan nama kelompoknya. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, kelompok kelima, dan kelompok keenam. Ada di atas nama-nama kelompoknya. Silakan. Oke, istirahat dulu. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian sudah berada di kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan memberikan bahan ajar yang berbentuk artikel. Apa tujuannya sebenarnya bahan ajar yang saya berikan kepada kalian? Ini berbentuk diferensiasi konten. Saya sudah tampilkan tadi materi yang berkaitan dengan visual. Sekarang saya akan berikan juga materi layout yang berupa artikel. Kemudian beserta dengan lembar kerja peserta didik, di mana saya akan memberikan kesempatan kalian untuk berkolaborasi, untuk berdiskusi selama 35 menit ke depan. Kalian akan berdiskusi selama 35 menit ke depan. Apabila dari kalian ada yang tidak memahami materi, maka saya bisa mendatangi kalian untuk melakukan pembimbingan. Sekarang saya akan bagikan kalian LKPD sekaligus bahan ajar yang menjadi artikel untuk kalian sebagai diferensiasi konten yang saya berikan kepada kalian.
sesama teman kalian, sekelompok kalian, untuk kemudian menghadirkan sebuah kesimpulan daripada hasil diskusi kalian. Saya berikan kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi, menyelesaikan LKPD-nya selama 35 menit ke depan. Silahkan. Jika ada masalah, nanti saya akan bertanya kalian. Kalau ada yang kurang mengerti, nanti Bapak datangi kalian untuk melakukan pembimbingan. Saya akan lakukan pembimbingan di tempat. Kenapa? Bagaimana, Nak? Oke. Kalau di jumlah itu sesuaikan saja, dijumlahkan sesuai dengan elemen yang seposisi. Ini 4 tambah 7 berarti 11. Tapi dia harus diikat dengan siku. Jadi dia 11. 5 tambah 8 11, 13. Jadi di sini juga, kan? Kayak contoh ini. 11. 5 tambah 8 di sini 13. Kalau ada yang merasa kalian tidak paham, nanti Bapak datangi kalian. بس ذكي بقى مفلتر Ini kedua kita. Ya,
Kalau double minus begini langsung tambah. Minus 7 kurang berarti tambah minus 7 tambah 3. Minus 7 tambah 3. Minus 4. Ya? Nah, sama kayak gini. Minus 7 tambah 4 kan lebih besar minus, berarti jadinya minus 3. Nah, kalau ini 4, ini 3 berarti minus 4, tak? Nah. Oke. Paham Nata? Oke. Gaya dulu. Satu kali 7, 2 kali 6, tak? Berarti langsung dinilai ada 1 kali 7. 7 begitu, 7 bagi tambah. Iya. Jadi 2 kali 6. Iya. 2 kali 6 12. 12 begitu. Oh, iya hasilnya. Iya. Oh iya Pak, maaf. Makasih Pak. Makasih Pak. Minus 7 tambah 3 minus 4. Ya, kalian juga bisa sensitif caranya, kan? Oke. Nanti Bapak juga saya kirimkan kalian. Saya tidak lupa kirimkan kalian diferensiasi konten yang berkaitan dengan video, tapi link. Saya kirimkan kalian linknya untuk kemudian kalian jadikan sebagai bahan referensi.
3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Hah? Ini bagi 2 kali 6, 12. 4 kali 2, 2 kali 2, Ya, ada juga di video. Bola datangnya. No. Oke, oke. Ulangi. Ya. Ya, sekarang silakan pengolahan data sesuaikan dengan materi yang saya berikan. Kemudian ada alat bantu berupa link yang saya kirimkan di grup kalian. Kalian bisa manfaatkan. Ya, silakan.
Baru satu kali sembilan. Tiga kali. Ukuran double ini bertambah ini ditambah sama 3 berarti minus 1
Bagaimana Mak? Selesai semua? Oke, saya berikan lagi waktu. Sudah berapa menit kita bekerja? Sudah berapa menit? Sudah 35 menit tidak? Iya, Pak. Oke. Sekarang kita perbaiki pekerjaan kita. Kemudian kita bisa lakukan kesimpulan sebentar, kita lakukan presentasi dengan membuktikan apa yang kita kerjakan tadi dari hasil diskusi kita. Bagaimana, selesai semua? Minus 2 kali 4 minus 8. 5 kali minus 4 minus 20. Iya sama. Iya. Cuma ada minus Iya, minus. iya, iya. Mirip sih Mas. Tulis dulu. Iya, tiap anu dulu ya. Jadi tulis. Bagaimana nyebabkan Pak? Dikasih kurung, dikasih minus. Bagaimana, sudah selesai semua? Bagaimana, sudah selesai? Belum. Oke, kita tunggu teman kita yang belum selesai. Ya, ini materi kita penjumlahan, pengurangan dan perkalian saja. Kita tunggu untuk kemudian kita presentasikan 3 nomor itu yang menjadi LKPD kita yang harus kita kerjakan dan kita presentasikan. Ya, ada link yang saya kirim di grup. Nah, bisa dipergunakan link itu untuk mengumpulkan data, mengolah data. Itu sebagai bagus saya bilang. Ada link YouTube. Pergunakan itu, pergunakan teknologi sebaik mungkin untuk kemudian kita mengolah data. Ya, jangan berpusat pada grup saja, banyak sumber belajar yang kita bisa peroleh. Sudah selesai? Bagaimana, sudah selesai semua?
Bagaimana, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana, sudah? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke. Sekarang setiap kelompok sudah selesai semua ya? Iya, Pak. Oke. LKPD-nya sudah diselesaikan semua? Sudah. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Sebelum kita presentasi, saya ingin meminta kepada kalian setiap kelompok atau perwakilan kelompok ada yang mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Saya minta kesediaannya 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Mulai dari soal nomor 1 dari LKPD, soal nomor 2, soal nomor 3 dari LKPD. Tetapi sebelum saya mempersilahkan atau meminta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan, saya ingin mengecek kefokusan kalian pada saat masih berada di sini. Apakah kalian masih fokus atau kalian sudah tidak fokus sama sekali? Perhatikan baik-baik. Hijau. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengetahui sejauh mana kalian masih fokus dalam belajar. Ini warna apa? Ini warna apa? Oke, alhamdulillah kalian masih tetap fokus. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini warna apa? Berarti kalian masih berada dalam kondisi fokus. Ini warna apa? Berarti kalian masih berada dalam suasana fokus. Oke, ini warna apa? Hitam. Hitam. Oke. Ini warna apa? Warna ternyata saya yang kurang fokus. Sekali lagi. Ini warna apa? Kenapa? Ini warna apa? Ini warna apa? Ini warna apa? Oke, alhamdulillah kalian masih berada dalam kondisi yang fokus. Kalian masih tetap berada di kelas ini. Artinya apa? Kalian masih tetap semangat. Sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan instruksi dari saya. Saya akan berikan ice breaking kepada kalian. Belajar matematika. Benar belum? Alhamdulillah kita baru saja selesai berdiskusi, berkolaborasi dengan teman kita. Oke, siapa yang mau pertama kali mempresentasikan soal nomor 1? Kelompok sana dulu. Ya, silakan. Bisa silakan semuanya naik. Bisa dimanfaatkan ini, bisa dimanfaatkan teman-temannya. Oke. Ya, tutup dulu itu Pak. Yang LCD tutup. Bukan. Yang putih yang di depan ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan yang ada di sini. Pertama, 4 ditambah 7, 4 ditambah 7. Cut dulu. Baik, yang pertama 4 ditambah 7 sama dengan 11. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13. Dan 9 ditambah 6 sama dengan 15. Terakhir 7 ditambah 5 sama dengan 12. Oke, nomor 2. Yang pertama adalah minus 7. Minus 7 ditambah 6 sama dengan minus 1. Minus 8 ditambah minus 8 ditambah minus 5 sama dengan 3. 9 ditambah 6, 15. Dan minus 6 ditambah 4 sama dengan 12. Minus 12. Minus 2. Oke. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Luar biasa sekali teman kita sudah mempresentasikan LKPD bagian nomor 1. Oke, beri aplaus dulu dan silakan kembali ke tempat. Sekarang siapa yang bisa presentasikan? Iya, Pak.
dikurang dengan minus 12. Untuk hasilnya minus 5 kurang 8 berapa teman-teman? Minus 13 sekali. Lalu minus 7 kurang minus 3 berapa sudah teman-teman? Minus 4. Untuk hasil minus 9 kurang 7 berapa teman-teman? 2. Hasil minus 8 kurang minus 12 berapa? 4. Ini hasil dari soal B matriks. Soal B di bagian B di soal kedua. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami berdasarkan jawaban. Itulah tadi hasil presentasi kami tentang jawaban nomor 2 yaitu matriks. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, untuk tetap semangat, saya mengajak kepada kalian belajar matematika. Sekarang untuk KBD nomor terakhir, siapa yang bisa presentasikan untuk nomor terakhir? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang operasi perkalian matriks yang akan diselesaikan oleh saudari Siti. Untuk menentukan hasil dari perkalian matriks yaitu dengan cara untuk mendapatkan hasil dari perkalian matriks yaitu baris dikali dengan kolom. Yang pertama yaitu 1 kali 7 ditambah dengan 2 dikali 6. Selanjutnya yaitu 3 dikali 7 ditambah dengan 4 dikali 6. Lalu dilanjut dengan baris pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 1 kali 9 ditambah dengan 2 kali 4. Selanjutnya yaitu 3 kali 9 ditambah dengan 4 kali 4. Lalu setelah itu kita akan mencari hasil dari perkalian elemen yang telah kita tuliskan yaitu pertama 1 dikali 7 sama dengan 7. Selanjutnya yaitu 2
Selanjutnya, 7 akan dijumlah dengan 12. 7 tambah 12 yaitu 19. Lalu 21 tambah 24 hasilnya yaitu 45. 9 tambah 8 hasilnya 17. Lalu 27 tambah 16 hasilnya 43. Inilah hasil dari perkalian matriks. Apakah ada pertanyaan? Bisa dijelaskan yang untuk menentukan hasilnya. Yang saya lihat dijelaskan ulang bagaimana cara-cara kita bisa 1 kali 7 ditambah 2 kali 6 gitu. Nah, untuk mendapatkan 1 kali 7 tambah 2 kali 6 yaitu baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom. Menghadap ke sini. Untuk mendapatkan 1 kali 7 tambah 2 kali 6 yaitu dengan cara pada baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B seperti 1 dikali dengan 7. Lalu ditambah dengan 2 dikali 6. Dan selanjutnya yaitu baris kedua pada matriks A akan dikalikan dengan kolom pertama pada matriks B yaitu 3 kali 7 tambah 4 dikali dengan 6. Nah, untuk mendapatkan 1 kali 9 tambah 2 kali 4 yaitu dengan cara mengkalikan baris pertama pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 1 kali 9 ditambah dengan 2 dikali dengan 4. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan 3 kali 9 tambah 4 kali 4 yaitu dengan cara mengkalikan baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom kedua pada matriks B yaitu 3 dikali dengan 9 lalu ditambah dengan 4 kali 4. Apakah sudah mengerti? Sudah. Bagaimana dengan yang lain? Alhamdulillah. Oke. Beri aplaus dulu untuk luar biasa sekali. Oke. Silakan. Itulah hasil diskusi kami tentang operasi perkalian matriks. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk mengecek kembali apakah kita masih berada pada suasana fokus atau tidak? Untuk menghadirkan diri kita, apakah kita masih berada di kelas? Saya ingin mengecek apakah betul-betul kalian masih semangat belajar matematika. Sekarang perhatikan baik-baik. Untuk mengetahui apakah kita masih fokus sampai pada hari ini, saya ingin mengecek kembali. Ini warna apa? Ini warna apa? Ternyata masih ada yang belum fokus. Ini warna apa? Oke. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mempresentasikan materi yang sudah kita diskusikan dari tadi. Alhamdulillah. Sekarang siapa yang mau merefleksi materi kita?
kita sebelum saya berikan post test kepada kalian. Kira-kira apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan. Ya, silakan berdiri. Yang telah kita pelajari pada kali ini, yang pertama yaitu pengertian matriks. Matriks adalah penggolongan elemen dalam baris dan kolom ditandai dengan kurung siku, kurung biasa, dan double nilai mutlak. Kita juga telah mempelajari ordo matriks, kesamaan matriks, dan kita juga telah mengimplementasikan atau telah mengerjakan soal tentang operasi matriks. Oke, berapa Iya, untuk mengecek Kalau mau kasih kembali ke tempat duduknya masing-masing, karena Bapak akan memberikan post test kepada kalian sejauh mana pemahaman kalian terkait daripada materi kita pada hari ini yang berkaitan dengan perform. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, alhamdulillah kita sudah mempresentasikan, kita sudah merefleksi. Sekarang saya ingin mengecek sejauh mana pemahaman kalian terkait daripada matematik pada hari ini. Sekarang saya akan membagikan QR code. QR code ini berisi soal di dalamnya. Apakah semuanya punya gadget? Punya Pak. Punya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ini di sini kita akan membarcode soal di dalamnya dan kalian diberikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Dalam rentang waktu 10 menit kalian diberikan untuk kemudian menyelesaikan soal ini. Oke. Saya bagikan mulai dari sini. Silahkan di barcode. Di sini ada soalnya. Ya, ini barcode sama ini dengan yang ini. Oke, selama 10 menit saya berikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan materi yang ada di dalam sini yang sudah di barcode. Caranya membarcode pakai Google Lens bisa menggunakan Google Lens atau bisa aplikasi lainnya. Ya, tulis identitas kalian sebelum mengerjakan soal.
Skun. Nomor. Ya, silakan dikerjakan. Sebutin. Matikan. Itu. Yang tidak bisa Google Lens, nanti saya kirimkan ke grup. Jadi grup ada link yang tidak bisa HP-nya, ya ini ada link. Ya, dikerjakan, perhatikan waktu juga.
sudah selesai? Belum, Pak. Oke, bagaimana? Waktu sudah habis, silakan submit, kirim. Oke, semuanya silakan karena waktu sudah habis. Yang alhamdulillah waktu sudah habis, silakan semuanya yang sudah menyelesaikan di submit, jangan lupa dikirim karena kalau tidak dikirim kita tidak mengetahui sebagaimana atau sejauh mana kemampuan kalian dalam pemahaman materi kalian terkait daripada matriks. Oke, apakah semuanya sudah submit? Sudah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah belajar tentang matriks. Oke, kesimpulannya terkait dari matriks. Matriks itu yang perlu diketahui adalah yang pertama, matriks pada dasarnya berukuran persegi, di mana di dalamnya terdapat elemen. Kemudian ada apa? Dihimpun oleh kemudian pada matriks ada oke. Pada dasarnya kalau kita mau mengoperasikan matriks, matriks penjumlahan itu harus dijumlahkan sesama elemennya atau elemen seposisi. Oke, begitupun kalau pengurangan dan perkalian. Kalau perkalian matriks, kita memperkalikan antara baris dengan kolom. Oke, alhamdulillah seluruh rangkaian materi kita pada hari ini kita sudah anggap selesai, dan materi berikutnya kita akan menjelaskan tentang matriks yang berkaitan dengan determinan matriks dan inverse matriks, serta berkaitan dengan operasi-operasi matriks lainnya yang berkaitan dengan matriks. Tapi sebelum kita menyudahi pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengecek kembali bagaimana, apakah masih tetap segar belajar matematika? Sekarang perhatikan baik-baik. Materi kita sudah anggap selesai pada hari ini. Silakan. Ya, sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan, memimpin doa untuk kemudian kita sudahi materi kita pada hari ini. Silakan. Kalian siap. Rendah siap.